Hanya dengan video data analitik, channel ini bisa dapat hasilkan 1 juta subscriber. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada channelnya yaitu Data is Beautiful. Nah, channel ini memuat konten berupa video yaitu data analitik dari berbagai data ya, seperti ini. Namun dibuat menjadi menarik, menjadi semacam race bar seperti ini. Mungkin saya putar sedikit. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau mencoba untuk membuat video analitik, data analitik seperti ini, caranya mudah banget dan yang pastinya ini menggunakan alat-alat gratis ya teman-teman. Teman-teman bisa ikutin tutorial yang akan saya sampaikan ini, kemudian kita sama-sama praktekkan. Nah, pertama-tama teman-teman kunjungi website Flowrist seperti ini. Nanti saya sertakan di linknya di deskripsi ya. Kemudian daftar. Bisa daftar di sini. Karena saya sudah daftar, saya tinggal login saja menggunakan akun Google saya. Nah, ketika sudah daftar, kemudian teman-teman login dan di sini ada tampilan project. Ya, project ini kita tambah project baru, new visualization. Kemudian di sini ada yang namanya bar chart race. Ya, seperti ini ya. Kemudian klik. Kemudian di sini sudah ada ya visualisasinya seperti ini. Lalu teman-teman buka tab yang data ini. Nah, ini adalah data yang ditampilkan pada animasi visualisasi yang chart baris seperti ini. Oke. Nah, untuk mencari data yang valid tentunya agak lumayan membutuhkan waktu banyak ya teman-teman. Tapi di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mendapatkan data yang lumayan menarik, yaitu menggunakan Google Trend. Ketikkan Google Trend seperti ini, kemudian masuk ke Google Trends. Kemudian di sini saya akan memuat data klub sepak bola Liga Inggris misalkan yang tren dari tahun 2010 sampai 2023. Nah, terus terang saya sangat buta untuk klub sepak bola, makanya itu saya bisa mencari apa sih top dari pemain dari sepak bola Liga Inggris itu. Saya menggunakan bantuan ChatGPT. Di sini saya mengetikkan. Nah, di sini saya mencari top 10 sepak bola Liga Inggris. Maka akan tampil seperti ini ya. Kemudian satu persatu saya copy, kemudian di paste ke sini ya. Oke, jelajahi. Kemudian saya mau membuat trendingnya hanya di negara Indonesia ya, seperti ini. Pilih kategorinya negara Indonesia, kemudian tahunnya. Nah, untuk tahunnya ini saya akan merencanakan dari membuat data, maksud saya dari tahun 2010-an. Sebenarnya ini bisa nyampe 2024 ya, tapi di sini untuk pengguna Google orang Indonesia itu mungkin tebakan saya itu aktifnya di tahun 2010 ke atas ya. Jadi saya asumsikan data 2010 ini lumayan valid. Nah, di sini muncul grafik ya, pencarian atau trending Manchester United, Manchester City di tahun 2010. Kemudian saya akan melakukan pada klub-klub lain seperti Liverpool, kemudian enter. Kemudian Chelsea. Nah, kalau teman-teman lihat di sini Google Trend hanya bisa membandingkan hanya 5 pencarian saja. Nah, tenang teman-teman, jadi teman-teman bisa split saja nanti untuk yang 6 ke bawah itu di data yang kedua. Sekarang saya akan download CPS seperti ini, kemudian saya buka Excel. Oke, ini datanya masih berantakan ya. Saya rapikan terlebih dahulu, kemudian saya pilih data di sini, kemudian text to column.
kemudian delimited dan centang koma seperti ini, dan finish. Nah, oke. Ini disensor ya. Saya ke home, kemudian format dan auto wide-nya seperti ini. Kemudian di sini datanya untuk 2010 saya rasa cukup atau cukup. Maksud saya rasa ini terlalu banyak ya. Maka dari itu saya akan menghapus saja sebagian. Jadi per bulan satu data. Di sini kan per bulan sampai 4 data ya. Atau sampai 5 data. Seperti ini Januari saja 5 data. Saya akan menghapus salah satu, misalkan ini. Bulan Januari saya hapus, saya sisakan satu saja, dan Februari dan sampai bulan-bulan berikutnya. Oke, di sini saya sudah menghapus beberapa data yang menjadikan satu bulan satu data ya. Kemudian di sini saya akan membuat ini menjadi sebuah format yang seperti ini. Nah, saya pilih ini, kemudian saya akan hapus bagian date atau day. Kemudian saya beri kurung buka tutup seperti ini. Nah, maka akan menjadi seperti ini, Januari 2010 dan sampai Desember. Oke. Selanjutnya, ini kan bentuknya seperti ini ya. Vertikal ya. Saya mau buat agar bisa menjadi data melebar ke samping seperti ini. Caranya saya akan copy, kemudian di sini paste. Nah, ketik sini ya, fase spesial. Kemudian di sini transpose maksud saya. Kemudian oke. Nah, maka akan melebar ke samping seperti ini. Kemudian kita ulang lagi format autofill column. Kemudian saya akan merapikan yang ini, yang Indonesia ini kita akan hapus. Ctrl F, replace, dan replace menjadi kosong seperti ini. Oke. Segini sudah lumayan rapi. Kemudian di sini saya akan membuat nanti balapannya itu, race-nya itu berdasar persentase. Oke, caranya akan saya buat data di sini, copy, kemudian paste. Kemudian di sini kita totalkan terlebih dahulu, auto sum. Nah, ini total keseluruhan. Kemudian saya lebarkan. Nah, ini total keseluruhan dari masing-masing. Untuk membuat data persen, maka rumusnya seperti ini, sama dengan, kemudian ini Manchester City ya. Pilih nilai Manchester City dibagi data keseluruhan. Kemudian tekan F4 agar menjadi dolar-dolar seperti ini ya. Dolar B, kemudian dolar 26. Nah, bagi teman-teman yang misalkan menggunakan selain Microsoft Excel ini, bisa tambahkan manual tanda dolarnya. Oke. Kemudian saya bentangkan ke bawah. Nah, oke. Nah, saya bentangkan ke samping seperti ini. Nah, ini datanya masih ngaco ya sebenarnya. Kalau saya tarik ke samping seperti ini, datanya masih ngaco karena ini tumpuannya yaitu B. Kita ganti B ini menjadi jalur ini ya, C ya. C. Nah, seperti ini. Berikut ini D.
Nah, ini sudah menjadi data yang valid ya. Kemudian saya turunkan semuanya ke bawah. Oke, nah ini masih bilangan seperti ini ya, belum menjadi persentase. Kita akan blok. Kemudian di sini pilih persen dan 2 digit di belakang koma. Seperti ini datanya. Oke, selanjutnya saya akan membuat data baru yang berupa seperti ini. Datanya nanti kita bisa upload. Di sini saya pilih ini dulu, copy, atau saya langsung copy, Ctrl C. Kemudian di sini saya paste. Kemudian yang di sini kita pilih yang Januari sampai Desember, pindahkan ke Excel ini. Kita semua saja. Ini saya bentangkan lagi. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini pada tab country name, pilih ini, copy ya. Kemudian paste. Seperti itu. Kemudian untuk region kita kosongkan terlebih dahulu dan kita buat datanya ya, ini ya. Nah, untuk data ini copy, kemudian di paste-nya itu value ya. Paste spesial, kemudian ini value. Nah, oke. Kemudian kita ubah menjadi persen. Nah, seperti ini. Datanya sama ya. Oke. Datanya sudah sama, saya akan save. Saya simpan di desktop. Nah, di sini datanya sudah jadi ya sebenarnya. Kita bisa upload langsung, tapi ini gambar-gambarnya belum ada ya. Cara mendapatkan gambarnya mudah tentunya, kita bisa di internet. Nah, saya pilih saja Wikipedia ya. Di sini saya mau ancestor CTFC. Kemudian pada gambarnya salin alamat gambar. Kita masukkan ke ini ya, image URL. Dan berikutnya kita ulang. Liverpool FC seperti ini. Nah, sudah jadi, saya save. Sudah saya save, kemudian saya beralih ke sini ya. Saya namain dulu sepak bola Inggris. Ya, oke. Kemudian kita upload data yang tadi. Di sini ada tombol upload. Pilih sepak bola ini yang tadi disimpan. Kemudian import saja langsung. Continue. Oke, di sini datanya sudah selesai ya. Oke, di sini yang regionnya masih kosong. Kita bisa edit dulu. Value-nya sudah benar. Nah, image-nya di C. Kemudian kategorinya kita sembarang aja ya. FC lah, seperti itu. FC, oke. Kategorinya di B. Ini ya, B seperti ini. Oke. Nah, kita jalankan. Ini udah lumayan ya. Tapi di sini persentasenya masih kaku seperti ini ya. Kita akan edit. Di sini yang pertama color. Dulu saya seperti ini kan dulu. Nah, di sini pada number formatting tambahkan persen seperti ini. Kemudian desimalnya tambah menjadi 2. Nah, maka akan seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian gambar di fit saja. Kemudian rectangle ya.
rectangle agar kotak. Nah, sebenarnya ini udah jadi ya, udah apa ya? Udah jadi tapi datanya masih tahun 2010. Nah, untuk jadi lebih banyak, nah kita akan untuk memperkecil ini nih di terlalu besar, saya rasa kita bisa perkecil jadi 5 misalkan atau 7 cukup. Kemudian ini totalnya saya hapus. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini data masih data tahun 2010. Teman-teman bisa eksplorasi untuk data 2011 sampai 2024 atau 2023. Ya, teman-teman bisa pilih sini, kemudian 11. Oke. Kemudian download data dan kita lakukan seperti yang pertama kali saya contohkan ya. Nah, di sini saya sudah membuat data sampai 2011, lanjutan dari 2010. Kemudian saya akan save dan kemudian saya upload ulang sini. Kita upload saja timpa seperti ini. Oke, sekarang datanya sudah sampai 2011 ya teman-teman. Kita akan preview lagi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat datanya. Kemudian di sini ada error ya. Yang ininya belum saya tambahkan FC seperti ini yang regionnya. Kategori B, kemudian image C. Ya, seperti itu, dan pastikan dari sininya dari D sampai AAA ya. Ini sampai AAA ujungnya. Kita preview lagi. Nah, begini teman-teman. Ini sampai 2000 sampai teman-teman sanggup aja ya, sampai misalkan sampai tahun ini 2024 bisa ada kok datanya di Google Trend. Nah, ini seru banget ya teman-teman, apalagi kalau banyak misalkan nyampe 15 data. Ini karena saya tutorialnya ini buat 5 saja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan yang seperti saya lakukan, tinggal menambah data dari klub sepak bola yang teman-teman kenal. Oke. Nah, kemudian setelah ini kan bagaimana cara membuat videonya. Nah, untuk membuat videonya yaitu teman-teman bisa menggunakan aplikasi editing video apapun yang gratis. Saya akan menggunakan CapCut. Nah, di sini kita export and publish ya. Ketik di sini export and publish ketika datanya sudah selesai ya, sudah banyak misalkan data yang teman-teman kumpulkan. Di sini saya contohnya hanya sampai 2011. Oke, kita export and publish. Sebenarnya di sini ada langsung ke Canva presentation. Nah, tapi saya pernah coba ya. Ini tuh jadi malah apa ya, semacam bug gitulah. Jadi intinya tidak bisa jadi video. Nah, mungkin teman-teman bisa coba. Mungkin saya yang gaptek dengan Canva. Saya pilih langkah yang publish to share and embed. Oke. Publish. Loading, kemudian klik ini ya, yang link ini. Nah, oke, ini sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya itu klik di tengah ini. Kemudian di sini ada inspeksi elemen ya, seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Oke. Oke, saya salah di sini ya, di bagian atas inspeksi elemennya. Oke, di sini ya di bagian atas. Kemudian kita sorot ke sini. Nah, ini ada semacam link. Copy dari sini sampai ke sini ya.
auto sama dengan 1. Salin. Kemudian buka tab baru dan paste. Nah, ini jadi lebih lebar ya. Kemudian di sini kita akan screen recording ya. Di sini menggunakan banyak aplikasi gratis, ada Prism Studio, kemudian saya menggunakan OBS. Nah, karena ini sedang dipakai ya OBS-nya, jadi nggak bisa screen record karena ini sedang merecord ya. Jadi teman-teman tahulah caranya untuk merecord sebuah video record screen. Kemudian setelah direcord, hasilnya kita edit di CapCut atau aplikasi apapun yang teman-teman bisa cari yang gratisan. Di sini hasil rekaman saya akan edit, rekaman screen maksudnya saya akan edit di aplikasi CapCut ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini saya akan membuat Full HD ya. Nah seperti ini HD, kemudian frame per secondnya saya buat 60 frame per second, kemudian saya save, kemudian di sini saya add seperti ini. Saya akan mulai dari sini, saya potong, saya hilangkan bagian sini ya. Saya akan hilangkan atau sembunyikan bagian atas dan bawahnya dengan cara di sini ada mask. Kita pilih ini. Nah, kita tarik saja ini. Sudah saya sembunyikan. Kemudian di sini saya akan cari ujungnya ya di Desember berarti. Oke, di sini kan bar hitam ya. Kita tutupi. Nah, di sini saya punya gambar putih untuk menutupi tadi bar yang hitam. Oke, sampai saat ini teman-teman bisa aplikasikan atau menggunakan animasi seperti ini misalkan, atau juga bisa menambahkan hal-hal lainnya di video ini. Oke, selanjutnya tinggal ekspor saja, kemudian ekspor. One in folder. Nah, ini dia hasilnya. Ketika sudah menjadi sebuah video, teman-teman bisa langsung upload saja ke channel YouTube teman-teman. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian saya. Nantikan video-video berikutnya tentang seputar pembuatan konten YouTube di channel Kang Demo. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.